Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para wali santri, santriwan, santriwati, para asatidul asatidah, semuanya rahimakumullah jami'ah. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara secara singkat tentang hubungan kita dengan orang-orang non-muslim. Itu judulnya kayak gitu. Artinya apa? Islam selalu menjaga agar kita itu rukun antara umat Islam dan non-muslim, apalagi sesama Islam. Itu. Nah, untuk menjaga kerukunan ini ada batasan-batasan yang kalau dilanggar itu bisa membuat tidak rukun. Contoh, masalah memilih pemimpin. Itu dalam Islam, umat Islam itu disuruh memilih pemimpin yang sesama muslim. Itu satu contoh hampir pilihan presiden nih. Ya, sesama muslim yang harus kita pilih. Karena kalau lain Islam nanti jangan-jangan kemudian di tengah jalan terjadi pemaksaan dan sebagainya. Tapi kalau memang kita itu memilih orang Islam, kemudian orang Islam yang kita pilih itu orang yang taat kepada Al-Quran dan Hadis, tentu aman negara ini. Dan itu oleh ulama sudah dicanangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kita. Itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu. Bagi masalah kita memilih pemimpin itu larangannya jelas kalau memilih orang lain Islam itu. Dalam surat Al-Maidah satu contoh umpamanya itu ayat 51 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya kita ini orang yang beriman namanya. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan sampai kalian memilih orang Kristen, orang Katolik sebagai pemimpin. Itu. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din. Itu. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara orang Islam itu yang memilih pemimpin non-muslim, maka dia termasuk orang non-muslim. Artinya dihapus dalam catatan oleh malaikat bahwa kita itu sudah tidak muslim lagi karena melanggar peraturan Allah itu. Dalam ayat berikutnya, surat Al-Maidah juga, ayat 57, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Jangan sampai kalian itu memilih pemimpin yang membuat agamamu itu, yaitu agama Islam, sebagai agama permainan, agama ejaan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara auliya. Jadi ya orang-orang yang sudah punya kitab lain itu, bukan Quran kitabnya, Taurat, Injil itu tidak boleh kita pilih sebagai pemimpin. Satu contoh umpamanya, bagaimana kok banyak orang kampanye setelah mati, wong belum pernah mati. Nah, padahal itu rukun iman, belum pernah mati, tapi kita percaya bahwa ada akhirat itu. Sama dengan kita yang belum pernah ke Mekah, tapi kita percaya kan bahwa Mekah itu ada. Itu. Jadi sama dengan itu. Jadi
Sekali lagi, umat Islam dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Nah, kalau sesama Muslim, yang bagaimana yang akan dipilih itu? Saya di sini mengambil dari kitab Jauharatul Tauhid. Namanya syarahnya itu Tuhfatul Murid. Itu karangan dari ulama salaf pengikut Imam Syafi'i. Di sana di dalam kitab itu dikatakan wajibun nasbul imamin adlin. Wajib hukumnya memilih pemimpin yang adil itu. Jadi memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Wajib itu kalau memilih itu dapat pahala, kalau tidak memilih itu dapat dosa. Jadi jangan golput. Ini yang akan datang ini pilih itu karena wajib. Yang dipilih itu pemimpin yang adil. Bisyar'i fa'lam la bihukmil akli. Yang dipandang keadilannya itu menurut kacamata syariat agama Islam. Bukan dengan hukum akal-akalan, bukan. Nah, dalam hal ini diterangkan bahwa ada 5 syaratnya yang harus kita pilih itu. Nomor 1, Islam. Nomor 2, baligh, bukan anak-anak. Nomor 3, punya akal, bukan orang yang kurang akal, punya akal. Gimana bisa mimpin kalau tidak punya akal? Nomor 4, merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak, karena kalau budak nanti disuruh oleh tuannya. Lain lagi nanti persoalannya. Yang nomor 5 ialah tidak fasik. Fasik itu tidak suka kepada dosa. Contoh, kalau kira-kira nanti korupsi, itu dosa kan? Korupsi itu. Atau nepotisme. Ya, kalau ada orang ngelamar, ada rakyatnya ngelamar pekerjaan, biarpun pinter memenuhi syarat, tetapi tidak punya uang, tidak jadi. Jadi nantinya yang jadi, yang goblok, asalkan punya uang. Lah ini bagaimana negara kita ketika banyak yang goblok-goblok. Untuk itu harus yang kita pilih ini adalah orang yang tidak mau disogok, tidak korupsi. Itu. Jadi tentang calon kita yang akan datang ini saya tidak tahu. Cuma kalau saya sendiri, ya maaf, akan saya sampaikan, saya akan memilih yang mana. Cuma seandainya hadirin hadirat ini ada yang tidak sama, tidak usah marah lah, biar tidak apa-apa, masing-masing. Saya tidak memaksa kok, tidak gitu. Sama dengan orang mendorong mobil mogok. Kalau lagi akan mendorong, iya memang segala yang dijanjikan, tetapi setelah jalan, dada sudah untung. Gitu. Jadi, kalau saya, menurut saya, yang kira-kira sesuai dengan peraturan ini, nomor 1, Anies Baswedan, karena Anies itu pernah bilang begini, orang itu, katanya Anies ini, sekalipun ingin mencalon yang maksudnya itu untuk membela rakyat, dan setelah menang, masih sadar bahwa dia yang memilih adalah rakyat. Bahkan setelah dibaiat, disumpah dengan pakai Al-Quran, itu juga disumpah untuk tetap membela rakyat. Tapi nanti setelah jadi beneran, kadang-kadang lupa. Ini katanya Anies. Kecuali orang yang yakin terhadap adanya pengadilan akhirat. Beriman banget kepada pengadilan akhirat. Kenapa? Karena nomor 1,
pengadilan itu, akhirat itu tidak bisa disogok, tidak bisa disogok nanti, tidak ada sogokan itu. Jadi yang salah, yang benar-benar. Nomor 2, kalau salah, penjaranya itu bukan seperti di dunia, masih makan, tidur. Penjaranya api neraka. Jadi bagi orang yang yakin terhadap adanya pengadilan akhirat, insya Allah dari awal sampai akhir akan tetap berjalan sesuai dengan niat pertama, karena dia yakin akan pulang ke akhirat. Setelah pulang ke akhirat nanti akan diadili oleh pengadilan di akhirat. Jadi pasti berusaha untuk di dunia jadi presiden, jadi orang tinggi, tapi di akhirat juga jangan menjadi penduduk neraka. Itulah sebabnya saya lebih condong kepada nomor 1. Apalagi kalau ingat kepada ittabi'ul ulama fa'innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutlah kalian kepada ulama. Saya dari dulu sangat kagum dan ya kepada Kiai Haji Syukron Ma'mun. Tuh, beliau kan sampai sekarang seperti itu. Iya, ada Pak pernah mengatakan ke Syukron itu bahwa Anies bekerja 5 tahun, hasilnya lebih banyak daripada Ganjar bekerja 10 tahun di Jawa Tengah. Kalau saya Syukron Ma'mun akan dipenjara karena mengatakan ini, silakan tangkap Syukron Ma'mun, penjarakan saya, enak makan tidur wiritan di penjara katanya. Itu ke Syukron Ma'mun sampai begitu. Jadi kenapa saya sampaikan di dalam pertemuan ini? Karena saya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada santri saya, wali santri saya, simpatisan saya. Perkara tidak diikuti, tidak apa-apa masing-masing. Yang jelas saya sudah menyampaikan. Karena wajib, kalau tidak disampaikan nanti salah saya. Tuh. Kalian datang ke sini kan untuk ngaji ke saya, mesti harus saya sampaikan. Tuh, biar tidak nuntut saya nanti itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.